Oke, salam jumpa lagi bocah-bocah tua semuanya. Monggo mari silahkan duduk yang baik, pastikan tidak ada yang mengganggu. Siapkan kopi dan rokoknya dan segera kita nyalakan channel YouTube-nya. Simak kisah Nogososro Sabuk Inten. Karya Pak D. S.H. Mintarja. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maisojenar yang sedang berada di sebuah kademangan. Karena dicurigai sebagai penyusup di kademangan tersebut, maka Maisojenar pun harus berhadapan dengan para pengawal kademangan. Bagaimanakah nasib dari Maisojenar selanjutnya? Kisah pun berlanjut. Perlahan-lahan Gagak Ijo memutar tubuhnya menghadap Maisojenar. Sebentar ia mengatur jalan nafasnya dan dengan perlahan-lahan pula ia mendekati korbannya. Suasana menjadi bertambah tegang. Peristiwa semacam ini telah berulang kali terjadi. Biasanya dilakukan terhadap para penjahat atau terhadap mereka yang melanggar adat. Tetapi sekali ini orang-orang kademangan itu merasakan adanya suatu perbedaan dengan kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Jawab setiap pertanyaanku dengan betul, perintah Gagak Ijo dengan garangnya. Matanya menjadi berapi-api dan mulutnya komat-kamit. Siapa namamu? Pertanyaan yang pertama ini mengejutkan Maisojenar. Ia tidak menduga bahwa dari mulut orang itu akan keluar pertanyaan yang demikian. Maka untuk pertanyaan yang pertama ini, Maisojenar menjawab dengan tenangnya. Namaku Maisojenar. Rupa-rupanya, ketenangan ini sangat mengagumkan orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Tidak pernah ada seorang pun yang dapat bertindak setenang itu menghadapi Gagak Ijo, apalagi Paurekso. Bagus, dengus Gagak Ijo. Nama yang bagus. Mengenal namamu adalah perlu sekali bagiku. Kalau terpaksa tanganku membunuhmu, orang-orang sudah tahu bahwa kau bernama Maisojenar. Gagak Ijo lalu mengangguk-angguk dengan sikap yang sombong sekali. Memang ia mempunyai kebiasaan untuk tidak segera bertindak. Ia senang melihat korbannya ketakutan dan bahkan pernah ada yang sampai terjatuh di tempat. Tetapi kali ini ia merasa aneh. Maisojenar tenang bukan kepalang. Dan ini sangat menjengkelkan. Kau sudah dengar perintah Kakang Paurekso. Apa yang harus kau katakan sekarang katakanlah. Tak ada yang akan aku katakan, jawab Maisojenar. Gagak Ijo terkejut mendengar jawaban itu sehingga membentak keras, bicaralah. Lalu suaranya ditahan perlahan-lahan. Bicaralah supaya aku tidak usah memaksamu. Maisojenar kemudian menjadi jemu melihat sikap Gagak Ijo yang sombong itu. Maka ia mengambil keputusan untuk cepat-cepat menyelesaikan pertunjukan yang membosankan itu dengan membuat Gagak Ijo marah. Baiklah, aku berkata bahwa rumahku adalah jauh sekali seperti yang sudah aku katakan kepada Bapak Temang tadi. Tapi kedatanganku kemari sama sekali tidak akan menculik gadis-gadis. Aku datang kemari karena aku ingin menculik kau untuk menakuti gadis-gadis. Mereka yang mendengar jawaban itu terkejut bukan main. Alangkah beraninya orang asing itu. Malahan akhirnya beberapa orang menjadi hampir-hampir tertawa, tetapi ditahannya kuat-kuat. Kecuali Temang tua itu yang tampak tersenyum-senyum. Sebaliknya Gagak Ijo menjadi marah bukan kepalang. Mukanya menjadi merah menyala dan giginya gemeretak. Selama hidup, ia belum pernah dihinakan orang sampai sedemikian, apalagi di hadapan Temang dan Paurekso. Maka ia
tidak mau lagi berbicara, tetapi ia ingin menyobek mulut Maesha Jenar yang sudah menghinanya itu. Dengan gerak yang cepat, ia meloncat dan kedua tangannya menerkam wajah Maesha Jenar. Orang-orang yang menyaksikan gerak Gagak Ijo itu menjadi tergoncang hatinya. Mereka telah berpuluh kali melihat ketangkasan Gagak Ijo. Tetapi kali ini gerakannya adalah di luar dugaan. Hal ini terdorong oleh kemarahannya yang meluap-luap, sehingga semua orang yang menyaksikan menahan nafas sambil berdebar-debar. Tetapi gerakan ini bagi Maesha Jenar adalah gerakan yang sangat sederhana, bahkan mirip dengan gerak yang tanpa memperhitungkan kemungkinan yang ada pada lawannya. Untuk menghindari serangan ini, Maesha Jenar tidak perlu banyak membuang tenaga. Hanya dengan sedikit mengisarkan tubuhnya, dengan menarik sebelah kakinya, Maesha Jenar telah dapat menghindari terkaman Gagak Ijo itu. Dengan demikian, karena dorongan kekuatannya sendiri, Gagak Ijo menjadi kehilangan keseimbangan. Dalam keadaan yang demikian, sebenarnya Maesha Jenar dengan mudahnya dapat membalas serangan itu dengan sesuatu pukulan yang dapat mematahkan tengkuk Gagak Ijo. Tetapi Maesha Jenar tahu kalau dengan demikian akibatnya akan hebat sekali. Karena itu ia hanya menyerang Gagak Ijo dengan sentuhan jarinya untuk mendorong punggung Gagak Ijo dengan arah yang sama. Gagak Ijo yang memang sudah kehilangan keseimbangan segera jatuh tertelungkup mencium tanah. Mereka yang berdiri mengitari arena pertarungan itu mula-mula mengira bahwa akan hancurlah muka orang asing itu diremas oleh Gagak Ijo. Tetapi ketika mereka menyaksikan kenyataan itu menjadi sangat terkejut dan heran. Gagak Ijo itu sendiri malahan yang mencium tanah. Banyak di antara mereka tidak dapat melihat apa yang sudah terjadi. Tetapi dengan demikian, Maesha Jenar tambah berhati-hati. Sebab ia tahu bahwa apa yang dilakukan Gagak Ijo adalah di luar kesadarannya. Karena terdorong oleh kemarahannya yang memuncak. Sehingga dalam tindakan selanjutnya, pastilah Gagak Ijo akan memperbaiki kesalahannya. Gagak Ijo sendiri kemudian merasa bahwa tindakannya kurang diperhitungkan lebih dahulu. Ia baru sadar ketika hidungnya sudah menyentuh tanah. Dan sebentar kemudian mukanya. Peristiwa ini adalah memalukan sekali. Tokoh seperti Gagak Ijo dengan bulat-bulat terbanteng di atas tanah tanpa dapat berbuat sesuatu untuk menahannya. Karena itu ia menjadi semakin marah. Hatinya menjadi seperti terbakar dan matanya merah menyala-nyala. Seluruh tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Tetapi setelah mengalami kejadian tersebut, ia tidak berani menyerang dengan membabi buta. Karena itu, ketika ia mulai menyerang lagi, ia berbuat lebih hati-hati. Dengan kecepatan yang tinggi, ia menyerang dengan kakinya ke arah perut Maesha Jenar. Tetapi dengan cepat pula serangan ini dapat dihindari. Dan sebelum Gagak Ijo dapat berdiri tegak kembali, Maesha Jenar telah membalas menyerang dadanya. Tetapi Gagak Ijo cukup waspada. Gagak Ijo membuat gerakan setengah lingkaran ke belakang untuk menghindari serangan Maesha Jenar. Bersamaan dengan itu, kakinya menyambar tangan Maesha Jenar. Maesha Jenar cepat-cepat menarik serangannya, dan secepat itu pula tangannya yang lain menyentuh kaki Gagak Ijo itu ke atas. Sekali lagi Gagak Ijo kehilangan keseimbangan, dan kali ini ia jatuh terlentang. Dengan gugup Gagak Ijo berguling dan kemudian berusaha tegak kembali. Sementara itu Maesha Jenar telah jemu dengan permainan ini. Ia ingin segera mengakhirinya. Maka ketika Gagak Ijo hampir berhasil menegakkan dirinya, seperti sambaran kilat telapak tangan Maesha Jenar melekat di dada Gagak Ijo. Meskipun Maesha Jenar hanya mempergunakan tenaga dorongnya yang tidak seberapa, tetapi akibatnya hebat sekali. Nafas Gagak Ijo mendadak seperti berhenti dan pandangannya menjadi kuning berkunang-kunang. Meskipun dengan susah payah ia mencoba untuk menahan diri, tetapi perlahan-lahan ia terjatuh kembali. Ia terduduk di tanah dengan nafas tersengal-sengal, sedangkan kedua tangannya berusaha untuk menahan berat badannya.
Orang-orang yang melihat pertandingan itu berdiri tanpa berkedip. Gagak ijo itu termasuk orang yang dikagumi di desa. Tetapi Maesha Jenar dengan mudahnya dapat menjatuhkannya. Ilmu macam apakah yang dimilikinya? Belum lagi, mereka sempat berpikir lebih banyak. Mereka dikejutkan oleh gertak Baurekso yang gemuruh seperti membelah langit. Ketika ia menyaksikan Gagak Ijo, orang kepercayaannya dipermainkan oleh orang asing itu, hatinya menjadi panas. Meskipun di antara kemarahannya itu, terselip pula perasaan was-was. Ternyata orang yang dianggapnya barang mainan itu adalah barang mainan yang mahal. Itulah sebabnya, maka sebelum mengadu tenaga, Baurekso akan berusaha untuk mengurangi kegesitan lawannya dengan melukainya terlebih dahulu. Cambuknya yang besar dan panjang dengan potongan-potongan besi, batu, dan tulang-tulang itu diputarnya di atas kepala sampai menimbulkan suara berdesing-desing. Maesha Jenar kini harus benar-benar waspada. Suara yang berdesing-desing itu sedikit banyak dapat menunjukkan kira-kira sampai di mana kekuatan Baurekso. Hanya apakah Baurekso dapat mempergunakan kekuatan serta tenaganya dengan baik? Itulah yang masih perlu diuji.